Shalom JC, welcome home dan selamat datang di ibadah hari Minggu Junior Church Depok. Nah, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, aku mau kasih tahu ke kalian beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, bagi teman-teman yang baru pertama kali ibadah di Junior Church Depok, atau teman-teman yang di sekolahnya nggak ada pelajaran agama dan butuh nih nilai agama, kalian boleh banget langsung klik link yang ada di description box atau yang ada di Instagram bio @jcdepok. Pengumuman yang kedua, bagi teman-teman yang rindu nih untuk memberikan persembahan, sekarang kalian udah bisa banget kasih persembahan secara online. Gimana sih Kak caranya? Caranya gampang banget. Kalian tinggal scan aja barcode yang ada di layar. Pengumuman yang ketiga, minggu depan tema ibadah kita menarik banget nih. Masih zaman saat teduh. Nah, kalian pasti penasaran banget kan jawabannya. Jangan lupa ikut ibadah JC Depok minggu depan via Zoom jam 12 siang teman-teman. Jangan sampai kelewatan ya. Pengumuman yang keempat, JC Soul Hunter Awards. Ayo, masih pada inget nggak teman-teman? Banyak loh teman-teman kalian yang lain yang poinnya udah banyak banget. Kalian jangan mau kalah. Ayo ajak teman-teman kalian sebanyak-banyaknya dan dapetin poin sebanyak-banyaknya. Pemenangnya akan diumumin bulan Agustus nanti. Nah, pengumuman yang terakhir, teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita di @jcdepok dan join grup lain kita di JC Warrior. Kalian bisa minta kakak-kakaknya untuk di-invite dan harus banget nih, ini sih wajib banget subscribe YouTube kita Junior Church Depok. Oke? Selamat ibadah teman-teman. Shalom JC. Oke, kirain Kak Michael pengen ini, soalnya dia baru balik lagi guys dari hibernasi berbulan-bulan, 6 bulan hibernasi. Kak Michael, welcome back Kak Michael. Gimana teman-teman, apa kabar kalian semua yang ada di rumah? Semoga gue percaya kalian itu baik-baik aja. Dimana hari ini, belakangan ini kita lagi masuk lagi ke yang namanya fase PPKM teman-teman. Stay safe ya guys, selalu jaga kesehatan kalian. Ingat sama keluarga kalian, kalau mau kemana-mana selalu pakai masker double. Nah, gimana teman-teman? Harusnya nih makin banyak waktu di rumah, makin banyak juga waktu buat Tuhan, ya nggak? Bener nggak Kak Jova? Gimana saat teduh kalian teman-teman? Apakah kalian masih saat teduh setiap pagi? Apakah kalian masih sering ketemu sama Tuhan, cari muka Tuhan tiap pagi sebelum mulai hari-hari kalian? Yuk teman-teman, gue mau ngajakin kalian semua hari ini untuk mulai bangun hubungan yang intim lagi sama Tuhan. Selalu nyapa Tuhan di pagi hari kalian sebelum kalian memulai hari-hari kalian. Biar hari-hari kalian itu selalu disertai sama Tuhan dan kalian ngejalanin hari-hari kalian sama Tuhan. Oke, sekarang karena kita di YouTube lagi, jadi kita harus seru-seruan, harus asik-asikan bareng. Semuanya yang ada di rumah, gue minta untuk kita semua bangkit berdiri dulu, bangkit berdiri. Udah siap asik-asikan buat Tuhan? Udah siap Kak Jova? Siap. Yang siap bilang woo! Oke? Kalian pasti tahu lagu ini. Jadi gak ada alasan buat kalian untuk gak gerak teman-teman. Come on! Say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and town, from generation, 1, 2, 3, we worship you. JC, kanan, kiri, say Lord you are good, say Lord you are good and your mercy endureth forever.
Say Lord you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, from generation. 1, 2, 3 semuanya. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Hey. Semuanya nggak ada yang nggak boleh nggak gerak di rumah. Come on, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Semuanya. You are good all the time, all the time. You are good. Yang percaya Tuhan Yesus baik katakan. All the time, all the time. You are good, you are good. All the time, all the time. You are good, you are good. All the time, all the time. You are good. People from every nation and town, from generation to generation. People from every nation and town, from generation to generation. People from every nation and town, from generation to generation. We worship you. Come on. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Who you are. Who you are. You are good. Yeay. Oke teman-teman, tadi kita udah asik-asikan bareng, kita udah memuji, memuliakan nama Tuhan bareng. Sekarang tiba waktunya buat kita masuk ke saat dimana gue mau ngajak kalian kita ketemu sama Tuhan. Gue nggak mau banyak ngomong di sini, cuman yuk gue cuma mau ngajak hari Minggu ini yang kalian rasa misalkan minggu ini berat banget, PPKM, banyak kehilangan orang yang kita sayang. Tapi ingat teman-teman, mungkin banyak yang pergi tapi Tuhan gak pernah pergi dari hidup kita. Teman-teman, gue mau ngingetin satu. Ketika kalian bersyukur, di situ kekuatan iman kalian tuh bertambah. Bersyukur tuh gak harus kalian waktu lagi seneng doang. Tapi waktu kalian susah, apakah kalian yang masih bisa ngomong kalau Tuhan itu baik? Waktu kalian lagi ngerasa kecewa, apakah kalian masih bisa ngomong kalau misalkan Tuhan itu Tuhan yang dahsyat? Maka dari itu teman-teman, yuk gue mau ngajak kalian semua buat kita kenal lebih dalam lagi siapa sih Tuhan kita itu. Buat hari ini, gue mau ngajak kalian biar kita bisa sama-sama ketemu sama Tuhan, ngerasain hadirat Tuhan. Ambil momen saat teduh kalian teman-teman. Ambil momen kalian sama Tuhan. Nikmatin.
dosaku sebagai kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan sekap hidupku agar indah. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Dan tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji Allah yang mulia, sempurnakan sekap hidupku agar indah. Angkat pujian kalian teman-teman, angkat penyembahan kalian.
for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting love. You never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness, God. You always faithful. I'm carried in everlasting love. You never let me go. Through it all, you never let me go. Through it all, hallelujah, hallelujah. You never let me go. Your love is higher than the skies, deeper than the ocean, wider than the universe. Mari teman-teman semua, aku ajak kita sama-sama satukan hati kita mau berdoa syafaat. Tuhan, hari ini, pada siang hari ini aku mau berdoa ya Bapa untuk kesembuhan bagi teman-teman kami dan keluarga kami yang sedang terjangkit virus corona maupun yang sedang tidak sehat secara fisiknya ya Bapa. Kau berkati ya Bapak, kau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu ya Bapak. Kami percaya mereka sembuh ya Bapak. Dan juga ya Bapak, kami ingin berdoa untuk pernyataan kondisi ekonomi dan finansial keluarga kami masing-masing ya Bapak. Biarlah kebutuhan sehari-hari kami tetap terpenuhi oleh karena-Mu ya Bapak. Lindungi dan jaga kami selalu ya Bapak dimanapun kami berada. Juga ya Bapak, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa yang tercinta ini ya Bapak, bangsa Indonesia. Kami percaya Bapak, tangan-Mu turun atas bangsa kami ya Bapa. Biarlah ya Bapa, apapun yang terjadi pada bangsa kami ya Bapa, maupun itu secara bencana alam maupun kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Indonesia ya Bapa, Kau yang selesaikan ya Bapa, Kau yang jaga bangsa kami ya Bapa. Dan juga kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden ya Bapa, Bapak Jokowi dan Wakil Presidennya Ma'ruf Amin. Kami berdoa ya Bapak, Kau berikanlah mereka kebijaksanaan, hikmat agar bisa memimpin negara kami lebih baik lagi ya Bapak. Dan juga ya Bapak, kami akan berdoa untuk Kota Depok ya Bapak, kota yang kami tinggali sekarang ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak, apapun yang terjadi di sekitar kami ya Bapak, Kau tutup bungkus dengan darah-Mu, Kau yang jaga kami selalu ya Bapak. Biarlah Kota Depok tidak ada kerusuhan ya Bapak, agar kami tetap terjaga ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk wali kota dan wakilnya ya Bapak. Kami berdoa untuk kesehatan mereka ya Bapak. Kau berikan mereka kebajikan lebih lagi ya Bapak, agar bisa memimpin kota kami dengan baik ya Bapak. Dan juga ya Bapak, kami ingin berdoa untuk pemimpin gereja kami, Bapak Niko dan Bapak Yongki ya Bapak. Kau berikan mereka panjang umur, sehat selalu ya Bapak, agar mereka bisa menginjili dan memperluas daerah kerajaan-Mu ya Bapak dengan firman-firman yang oleh daripada-Mu ya Bapak. Dan juga kami berdoa untuk pemimpin GC, untuk Mas Steven dan Karika. Kau berikan mereka kesehatan, Kau jaga mereka di saat-saat ini ya Bapak. Berikanlah mereka Roh-Mu ya Bapak, agar bisa memimpin GC kami ya Bapak, agar bisa menjaga GC kami ya Bapak, agar tumbuh berkembang menjadi rumah bagi setiap anak-anak muda yang ada di Kota Depok ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Ini doa kami akan melanjutkan ibadah kami pada hari ini. Terima kasih. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
semuanya. Woo! Siapa aja nih yang merasa terberkati dengan pelayanan tim PPW tadi? Boleh coba jawab dong di live chatnya. Ayo cepetan. Aku tunggu kalian jawab ya. Oke, nah sebelum kita pengen mulai sesi sharing kita nih, aku pengen ngucapin selamat buat kalian yang udah dapet sekolah yang baru ataupun universitas yang baru. Tuhan hebat, kalian juga hebat. Jangan lupa bersyukur dan semangat ya buat ngelanjutin jenjang pendidikan kalian selanjutnya nanti. Nah, di hari ini seperti yang kalian tahu kita akan mulai sesi sharing kita, tapi sistem sharing kita atau bentuk sharing kita kali ini tuh podcast sama seperti 2 minggu lalu. Nah, 2 minggu lalu kan kita di-lead sama Kak Pika ya, tapi hari ini kita akan di-lead oleh aku, manusia paling cantik se-JC Depok. Jadi, welcome to Podcast with Iges. Woo! Artlist.io. Dan tentunya hari ini aku nggak akan sendirian karena manusia cantik nggak akan pernah sendiri teman-teman. Aku akan ditemani dengan kakak yang luar biasa yang super cantik juga di sini. Langsung aja kita panggilin Kak Cinta. Woo! Yeay, kita udah kedatangan guest star kita yang paling cantik, super duper menyenangkan di sini, Kak Cinta. Wow, hai Kak Cin. Udah lama banget kita nggak lihat Kak Cinta ya guys. Terakhir kali kita lihat Kak Cinta tuh ada sih sebenarnya ya di salah satu ibadah YouTube JC Depok. Yang terakhir kali tuh Kak Cinta jadi singernya Kak Jona. Kalau nggak salah, benar kan ya Kak ya? Boleh dicek nanti, akan ada di sini linknya atau di bawah nanti. Oke. Dan di hari ini seperti yang mungkin kalian udah tahu, kita akan mengangkat dan membahas tema yang bertemakan sudahkah kamu berdoa dengan benar. Wow, tema yang pas banget ya sama Kak Cinta ini. Buat kalian yang belum kenal Kak Cinta, aku bakal kenalin Kak Cinta dulu deh. Jadi Kak Cinta itu tuh salah satu pembina dari tim doanya JC Depok, yang dimana aku masuk juga ke tim doanya JC Depok. Jadi Kak Cinta ini sebenarnya kakak pembina aku guys. Nah, pas banget gak sih kalau kita bahas soal doa sama Kak Cinta. Secara Kak Cinta tuh dia tuh emang ditujukan Tuhan dan emang dipanggil Tuhan untuk fokus ke dalam hal-hal yang berbau profetik atau doa. Kak Cinta tuh gak cuma doa di Indonesia juga guys, dia udah pergi kemana-mana. Dia udah pergi ke Israel, udah pergi ke China, udah pergi ke mana aja ya Kak? Nepal, India, Aceh, kemana, udah banyak banget negara yang udah Kak Cinta jalanin ya buat doa di negara-negara tersebut. Dan wow, senang banget hari ini aku bisa ngobrol dengan orang yang terberkati, yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan oke, kita akan mulai sesi sharing kita hari ini. Nah Kak, ngomongin soal doa nih, kita mulai dari pertanyaan yang simpel aja kali ya Kak. Sebenarnya ya Kak, kalau kita ngomongin soal doa yang benar, sikap doa yang benar tuh gimana sih Kak? Sesuai dengan firman Tuhan tuh gimana sih? Dari apapun yang udah Kak Cinta pahami, gimana sih Kak sebenarnya? Iya, jadi kita bahas dari yang simpel banget ya. Doa itu harus lipat tangan tutup mata nggak sih Kak? Iya. Kalau dari TK tuh di sekolah minggu ada ya, lipat tangannya, tutup matanya, kami berdoa. Iya gitu kan, Iya, ada basicnya gitu. Nah tapi menurut aku sebenarnya tutup mata atau enggak, sebenarnya itu membantu aja sih. Misalkan kamu lagi doa syafaat, terus di depan kamu ada yang kayang, pasti kan kamu langsung buyar dong. Ya, pasti dari banget. doain Tuhan selamatkan Indonesia, Tuhan jagain punggung orang itu gitu kan, jadi buyar gitu. Jadi sebenarnya kamu tutup mata itu hanya membantu kamu konsentrasi gitu. Lipet tangan, gak lipet tangan, angkat tangan, gak angkat tangan, itu ekspresi dari kamu sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi buat aku sebenarnya hari ini yang mau aku highlight adalah doa itu adalah komunikasi dan relationship sama Tuhan. Yes. Gitu sih. Jadi intinya doa itu adalah kita berkomunikasi dan membangun lebih lagi hubungan kita sama Tuhan ya Kak. Karena gini, kalau misalnya ngomongin soal hubungan, Tuhan itu kan bisa jadi bapak kita. Bener. Dia bisa jadi teman, sahabat, guru, dia juga raja, dia juga kekasih. Nah, tergantung relationship kita ada di level mana sama Tuhan. Ketika kita udah kenal dia sebagai bapak,
Maka waktu dia lagi datang sebagai Bapa, sikap seperti apa kira-kira yang mesti kamu kasih buat Tuhan? Terus kalau misalnya dia datang sebagai kasih, sikap seperti apa yang kamu akan kasih? Juga waktu dia datang sebagai Raja, mungkinkah kamu akan tidur rebahan gitu? Dia datang ya bodo amat gitu kan? Nggak mungkin dong. Saya suka banget sama analogi ini. Jadi Pak Jokowi itu kan presiden Indonesia, nomor 1 di Indonesia. Tapi dalam satu waktu dia bisa jadi seorang kakek, dia bisa jadi seorang ayah, dia bisa jadi seorang mentor, dia bisa jadi seorang presiden. Nah, tahu cucunya yang menggemaskan itu? Jan Etes gitu kan. Nah, waktu Jan Etes datang ke rumahnya beliau, lagi datang sebagai cucu dan dia sebagai kakek. Mau diemek-emek rambutnya, mau diacak-acak, mau ditimpa gitu, ya nggak apa-apa karena dia kakek, bapak, dia nggak akan sakit hati sama Jan Etes. Tapi kalau dia lagi sedang menjadi seorang presiden, boleh nggak Jan Etes tiba-tiba datang ke sebuah rapat terus Jan Etes ucuk-ucuk kepalanya? Nggak boleh dong. Jadi seringkali kalau saya sedang di kamar gitu, saya habis saat teduh, saya bisa rebahan, saya curhat sama Tuhan, karena buat saya dia sahabat saya. Jadi saya bisa rebahan, saya cerita, orang itu nyebelin banget oh Tuhan gitu. Tapi kalau dia lagi datang sebagai raja, even lagi saya lagi saat teduh, saya akan berlutut karena dia layak untuk mendapatkan penghormatan itu. Jadi sekarang kamu mau lipat tangan, tutup mata, bersujud, berlutut, bahkan tengkurup, bahkan tersungkur, itu tergantung pengenalan kamu sama Tuhan. Gitu sih. Terus ada nih Kak, yang aku penasaranin maksudnya, tentang doa yang isinya tuh ngulang-ngulang. Contoh kan ketika kita lagi doa makan ya Kak ya, atau doa mau tidur, atau doa bangun tidur, ya pasti intinya atau isinya balik lagi ke yang itu aja kan. Sebenarnya ya Kak, kalau doa yang isinya tuh sama aja hari-harinya, yang kayak ngulang-ngulang aja tiap harinya, masih ada kuasanya nggak sih Kak doanya? Sebenarnya ada di firman berkata begini, lakukan apapun dengan iman gitu. Karena firmannya berkata apapun yang tanpa iman adalah dosa. Nah kalau dosa ada konsekuensinya nggak? Ada dong, pasti ada. Nah selama kamu melakukan segala sesuatu dengan iman, yaitu dengan pengertian dan dengan percaya, buat saya nggak masalah. Misal doa makan, saya juga ngulang-ngulang kok tiap hari. Nggak mungkin kita doa syafaat kan, kayak Tuhan beri pewahyuan, doa makanku apa, kan nggak. Tapi bisa nggak kamu lakukan dengan iman? Artinya kamu benar-benar waktu kamu berdoa nggak asal. Misal, udah lapar nih, terima kasih Tuhan buat makanan nih, amin. Itu buat saya ngasal, gitu ya. Nah, buat saya nggak apa-apa ngulang, tapi kamu really mean it. Misal, ketika kamu makan, kamu bisa nggak benar-benar bersyukur? Contoh, saya suka banget salmon. Jadi kalau saya lagi doa, lagi makan salmon, saya akan ngomong gini, Tuhan, thank you ya hari ini saya bisa makan salmon. Saya tahu banyak orang di luar sana nggak bisa makan, tapi terima kasih banget. Engkau masih kasih aku berkat dan aku bisa makan apa yang aku mau. Banyak loh orang di luar sana nggak bisa makan apa yang mereka mau, apa yang mereka pengen. Mereka terpaksa makan apa yang ada. Nah, bisa nggak kamu benar-benar grateful sama makanan yang ada di depan kamu? Atau sebelum kamu tidur, kamu bisa doa, punya kesempatan untuk bersyukur, Tuhan, thank you banget ya hari ini aku sehat. Ketika orang di luar sana banyak yang sakit, Tuhan thank you ya hari ini another day has passed. Aku had a great time sama kerjaan. Gak apa-apa Tuhan, meskipun kerjaannya mungkin nyebelin, tapi banyak orang kehilangan pekerjaannya. Hari ini aku masih bisa kerja. Tuhan makasih ya aku masih bisa sekolah, kayak gitu loh. So, waktu kamu doa, kamu mengkomunikasikan rasa syukur kamu. Gitu. Oke, thank you Kak. Nah, kalau soal doa yang penuh dengan kuasa, doa yang ada kuasanya, cara biar kita tahu kalau doa kita tuh berkuasa gimana sih Kak? Gini, kamu nggak boleh meragukan diri kamu. Look at me closely ya, kalau bisa di zoom. Saya mau bilang, kamu itu anaknya Tuhan, pencipta alam semesta ini. Can you imagine? Ayo coba berimajinasi. Kamu ini, kalau kamu itu adalah hembusan nafas Tuhan sendiri. Kasih gini semuanya. Itu hembusan nafas Tuhan sendiri. Nah, lalu setiap yang ada di dalam kamu ini DNA-nya Tuhan. Oke, malaikat aja enggak? Ya, malaikat itu pembantunya Tuhan. Kamu anaknya. Menurut kamu punya otoritas enggak?
Punya dong. Kata firman kamu itu pewaris kerajaan surga. Menurut kamu punya otoritas nggak, saya tanya? Harusnya kamu harus tahu dan dengan pengertian dan percaya bahwa setiap kali apapun yang kamu katakan dalam nama Yesus ada kuasanya. Karena kamu anaknya. Amin. Gitu. Like father, like daughter. Hashtag, kita harus ramein hashtag itu ya, like father, Like daughter. Jangan lupa post di Instastory kalian. Tiap kali kamu saat merasa bikin tidak hari ini. berkuasa, bayangin, aku anaknya. Jangan lupa Jangan lupa itu mantranya. Nah, kalau kita ngomongin soal doa yang udah penuh dengan kuasa nih, kita udah doa dengan penuh kuasa nih, bener-bener yang kayak doanya tuh penuh dengan kuasa. Pasti di setiap doa kita pengen tahu yang namanya jawaban doa kan Kak. Gimana sih biar kita tuh bisa tahu jawaban doa dari Tuhan gitu loh. Jawaban yang benarnya dari Tuhan gimana? Yes. Again, praying is about relationship. Yep. Ya. Saya coba kamu bayangin, kamu punya orang tua di rumah, terus dia ngajakin kamu pergi ke sebuah toko baju. Terus orang tua kamu nanya, guys, kita beli baju Natal hari ini. Kamu mau baju yang mana? Menurut kamu karena papa kamu, mama kamu nggak tahu kamu butuh baju, atau sebenarnya dia pengen tahu kamu sukanya yang mana? Pengen tahu aku sukanya yang mana? Exactly. Buat saya doa is about relationship. Tuhan itu kasih kesempatan kita bisa berdoa, kita bisa berkomunikasi sama dia, supaya kita makin kenal dia, dan dia makin kenal kamu. Masalahnya di sini adalah sering kita tuh nggak sinkron sama yang jadi maunya dia, karena kita nggak kenal. Pernah nggak kamu minta izin sama papa mama kamu? Misal teman kamu ngajakin, bro, ke PIM yuk. Terus, tapi deep down kamu tahu, bro, kayaknya kalau gue minta izin ke nyokap gue kayaknya nggak dibolehin deh hari ini, gitu. Karena apa? Karena kamu kenal mamamu, kamu kenal orang tua kamu bisa tahu. Meskipun mama kamu belum ngomong, nggak boleh, tapi deep down kamu tahu. Karena apa? Kamu kenal. Masalahnya gitu loh. Jadi ini sedikit kesaksian ya. Saya ini suka banget traveling. Ya, saya suka banget traveling. Nah tapi dulu tuh saya suka doa, kayaknya minta ke Bali aja tuh kok lama banget dikabulinnya, terus kayak susah banget gitu. Tapi saya mau kesaksian sampai hari ini saya udah pergi ke banyak negara. Saya udah jalan-jalan, tapi most of them karena Injil. Jadi kuncinya tuh di sini teman-teman. Ketika kamu tahu apa yang jadi kehendaknya dia, ketika kamu tahu isi hatinya, ketika kamu berusaha melakukan apa yang dia mau, semua yang kamu suka tuh dikasih. Amin. Kamu tahu ayat ini nggak? Ayatnya yang dimana berkata, Matius 6 ayatnya yang ketiga, bukan. Iya benar, Matius 6 ayat ke-33. Benar? Nggak salah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, bahasa Inggrisnya saya lebih suka lagi, versi The Passion Translation. So above all, constantly seek God's kingdom and His righteousness. Then all these less important things will be given to you abundantly. Bahasa Indonesia berkata bahwa gini, di atas segalanya carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semua hal yang kurang penting akan ditambahkan kepadamu dengan berlimpah. Berarti buat Tuhan, mungkin buat Tuhan saya tuh hobi jalan-jalan tuh gak esensi. Buat dia yang esensi adalah ketika kamu maksimal, buat aku Cin, kamu pergi ke luar negeri boleh. Tapi apa yang nguntungin surga? Apa yang kita tuh bisa seirama, sederap? Kayak kamu minta tolong aku nih, tolong mau jalan-jalan. Ya. Nah apa yang bisa kita lakukan dengan sederap waktu kamu pergi jalan-jalan itu? Gitu loh. Nah hari ini saya mau kesaksian bahwa ketika saya mengejar apa yang dia mau, ketika saya berusaha cari hatinya dia, maka ternyata dia juga mau kok menyediakan apa yang saya mau. Pasti. Saya tuh 90% karena Injil, tapi saya mau kesaksian waktu saya pergi ke Mesir, saya tuh sebenarnya pelayanan, full pelayanan. Nggak ada agenda jalan-jalan. Tapi saya bisa dapat bonus dari Tuhan, satu hari saya bisa nginep di resort dan nggak ada pelayanan apa-apa, ya saya nikmatin aja gitu. Karena saya benar-benar suka jalan-jalan dan saya suka makan. Bisa look at my cheeks ya. Aku juga suka makan. It shows everything. Nah, jadi buat saya
ketika kita sudah tahu apa yang dia mau, kehendaknya dia jadi kehendak kita, kesukaannya dia jadi kesukaan kita, maka kata seperti firman berkata ini hukum kok. Kamu lakukan dan kamu dapat rewardnya, udah as simple as that. Firmannya berkata apa? Cari dulu kerajaan surga, dia maunya apa? Kebenarannya, dia maunya apa? Kamu lakukan, maka Tuhan sediakan yang kamu mau. Firmannya berkata apa? Abundantly. Gitu. He will give less important things. Gitu. Kayak gitu sih. Jadi doa seperti apa sih Kak? Menurut aku doa yang ketika kamu sudah mengenal hatinya. Nah seringkali apa yang jadi mau kamu, Tuhan gak mau. Ya benar. Gitu. Dan apa yang jadi Tuhan mau, kamu gak mau, maka gak akan pernah sinkron. Gitu. Sampai hari ini saya mau bilang ya, saya tuh kuncinya apa ya, modal saya tuh cuma doa. Saya mau saksikan hari ini, saya tuh udah kehilangan papa saya. Tapi sekalipun saya gak pernah takut akan hidup ini, karena saya tahu sejak saya kecil papa saya selalu ajarin, papa saya itu Bapa di surga. As long as kita masih ada dalam rencananya, as long as kita masih nyenengin hatinya, apapun akan Tuhan sediakan abundantly. Semoga itu bisa menjadi. Dan kita pasti menjawab. Cukup banget untuk menjawab. Dan dari Kak Cinta sendiri nih ya, sebenarnya ada nggak sih Kak tips nih buat teman-teman juga ya mungkin ya, untuk kita tuh bisa berdoa dengan yang benar. Apa sih tips berdoa yang benar tuh gimana menurut Kak Cinta? Jadi sebenarnya di Alkitab itu udah dijelasin banyak ya teman-teman. Kita baca dari Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dari firman ini, Tuhan tuh udah ngasih tahu cara berdoa. Sampai detail banget. Firmannya berkata begini kan, maka kalau kamu berdoa nih, masuk ke kamar kamu ya. Tapi masuk kamar tuh gak cukup, kunci pintunya ya. Ngapain banget Tuhan tulis harus kunci pintu, geng? Pernah mikir gak? Kenapa banget Tuhan repot banget ditulis di Alkitab harus kunci pintu? Gimana Kak kalau sebenarnya pintu kamarku tuh gak ada kuncinya, cuma tirai bambu? Gimana coba? Kita hidup di zaman apa ini? Nobita. Nggak bercanda. Canda Nobita. Nah jadi Tuhan ngomongnya apa sih? Tuhan lagi mau ngomongin tentang intimacy. Gak boleh ada gangguan ketika kamu berdoa. It's about you and I. Ini cuma tentang aku dan kamu di ruangan itu. Kamu boleh berkata apa aja anakku, and I will listen. Kata Bapak apa? Maka aku yang tersembunyi akan membalasnya kepada kamu. Jadi yang pertama waktu kita doa, kita harus tahu bahwa ini adalah a blessing yang Tuhan kasih. Kita bisa berkomunikasi sama dia. Kamu tahu gak sih seberapa preciousnya ini? Saya mau saksikan ya. Dulu, waktu saya ke Israel, saya dijelasin ini. Sebelum Yesus mati buat kita, wanita, karena saya wanita ya, wanita itu tidak mendapat bagian, bahkan di pelataran. Kamu tahu pelataran tempat Daud ngomong ini, Tuhan, asalkan aku ada di pelataranmu aja Tuhan, gitu. Nah wanita mah pelataran aja gak bisa masuk. Gimana lagi masuk ruang kudus, gimana lagi masuk ruang mahal kudus kamu muka dengan Tuhan. Tapi hari ini ketika Tuhan udah mati buat kamu, kau bisa ketemu dia dimanapun, di kereta, di mobil, di kamar. Tapi ketika Tuhan udah jelas ngomong di sini bahwa gini, hey ayo masuk kamar, kunci pintu, nggak boleh ada gangguan, nggak boleh ada yang gangguin masa waktu dating kita. I think that is very precious. Ya, kita lakuin apa yang dia mau, sekali lagi ya teman-teman, according to Bible. Terus yang kedua, buat saya doa itu ibarat surat yang kita kirim. Oke. Saya tuh sering percaya begini, apapun yang kita katakan itu kita sedang mengatakannya kepada semesta. Oke. Dan buat saya tuh nggak ada kata-kata yang begitu aja. Tapi bisa banget kamu mengatakan hal yang sia-sia. Oke. Nah, poinnya ketika kamu tahu doa itu bagaikan surat, harus ada alamatnya dong. Iya. Paham ya? Jadi kalau kamu ngirim surat nggak pakai alamat, tuh surat dikirim kemana istilahnya? Bayangkan aja simpelnya tuh kalau kalian ngirim email. Nah, email harus ada alamatnya dong. Benar. Nggak mungkin kamu nggak bisa kekirim. Iya. Gitu kan. Nah, Tuhan udah ngomong di Alkitab bahwa di Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Ya, saya sekali lagi bacakan dari The Passion Translation karena saya suka banget sama ayat ini.
For I will do whatever you ask me to do when you ask me in my name. And that is how the Son will show that the Father is really like and bring him glory to him. Ask me anything in my name and I will do it for you. Tuhan ngomong sampai 2 kali loh. Yang pertama, for I will do whatever you ask me to do. Gitu ya. When you ask me in my name. Yang kedua dia ngomong lagi, ask me anything in my name and I will do it for you. Jadi Tuhan ngomong sampai 2 kali. Bahwa gini, kamu tuh kalau minta, pokoknya harus dalam namaku deh. And I will do it for you, whatever. Oke, ask me whatever. Again, kalau kita udah kenal hatinya dia, kita pasti akan minta sesuatu yang sesuai sama hatinya Tuhan. Just like you with your parents and stuff, ya. Nah, Tuhan ngomongnya lagi harus in my name. Nah, permasalahannya orang Kristen kalau udah kelaparan ngomongnya gini, Tuhan berkati makanan ini, haleluya, amin. Lupa dalam nama Yesusnya. Padahal nama Yesus itu yang berkuasa yang bisa membuat doamu jadi nyata. Amin, ya. Gitu. Jadi Tuhan udah ngomong di Alkitab ya, ini bukan kata saya, ini saya nggak ngarang, tapi firman-Nya berkata, minta apa aja boleh, tapi dalam namaku. Maka Tuhan bilangnya apa? And I will do it for you. Karena kalau kamu nggak minta dalam namanya, siapa yang bakal lakuin? Karena buat saya di semesta ini banyak isinya. Alam roh, rame syai. Nah itu nanti di part 2 nonton ya. Tunggu ya teman-teman. Bakal Spirit ada, realm. Bakal ada. Itu bakal ada sesinya sendiri teman-teman. Out of this world lah, asik. Ya gitu. Jadi buat saya itu sih. Oke. Doa yang menurut saya ini ada hukumnya soalnya. Dan ini kerinduan Tuhan bahwa dia mau intimacy satu, dan yang kedua ingat harus dalam nama Yesus. Jangan nama yang lain. Kalau dalam nama cinta tidak ada kuasa. Dijamin tidak akan jadi. With love. Gimana? Nah, tapi Kak, ngomong-ngomong soal yang dalam nama Yesus itu, nutup doa dengan dalam nama Yesus. Karena kan mungkin ada ya juga beberapa dari teman-teman di sini tuh pernah ngerasa bosen doa, jadi kayak ya udah doa cepet-cepet aja deh, kayak Tuhan terima kasih buat hari ini, haleluya, amin. Gitu aja makanya langsung haleluya, amin gitu. Ngomongin soal bosen pas lagi doa, bosen pas lagi berkomunikasi sama Tuhan, gimana sih Kak sebenarnya caranya biar kayak nggak bosen gitu ketika kita mau berdoa sama Tuhan? Karena kan seharusnya berdoa tuh jadi sesuatu hal yang fun gak sih? Jadi apa ya? Karena itu jadi kayak waktu dimana kita bisa makin kenal sama Tuhan, makin dekat sama Tuhan. Gimana cara biar kayak doa itu nggak jadi satu beban buat kita itu? Coba kamu bayangin kamu dan pacar kamu. Masih kecil ya, belum pacaran. Masih kecil. Itu semua masih kecil di sini. Tapi saya kasih tau contohnya. Saya tuh pernah pacaran. Ya, pasti di sini kakak-kakaknya juga pernah pacaran. Nah, pernah nggak sih ngerasain kamu bosen sama pasangan kamu? Pasti ada lah titik bosen. Coba tanya papa mama. Pernah bosen nggak? Pasti ada bosen. Tapi kalau kamu cinta, kamu akan tetap memilih bersama dia daripada tidak bersama dia. Kalau kamu cinta. Nah, seringkali pacaran putus karena apa? Nggak cinta. Bosan, nggak ada komunikasi. Gitu. Pernah nggak sih kamu pacaran nih, tapi kamu tuh kayak lagi bosan gitu, kayak ngapain lagi nih gitu, gini-gini aja gitu. Terus, and then kamu mulai cintanya memudar. Kalau cintanya memudar pasti kamu nggak mau komunikasi sama dia. Padahal dulu waktu PDKT, kamu teleponan tuh bisa. Ini diskret ya, ini nggak semuanya adikku nggak nonton. Tapi adikku tuh pernah waktu PDKT sama cewek, cinta mula-mula, dia bisa lo teleponan 8 jam. Pernah gak sih kamu doa 8 jam? Adekku teleponan sama sumpah itu jadi pertanyaan banget, itu di dalam teleponnya ngapain aja ya? Iya. Bahas apa aja ya? Kamu ngapain 8 jam, boy? Gitu kan? Tetapi karena itu cinta, apa aja diomongin. Tanya saham mungkin ya? Iya, kerjaan mungkin nanti dia ngomong masa depan. Aduh nanti kita punya rumah 5 kali ya, terus isinya perabotannya, mejanya ini, makanya 8 jam. Merancang masa depan. Nah, same thing sama Tuhan. Ketika kamu udah gak ada ketertarikan untuk ngobrol sama dia, karena kan doa itu ngobrol. Ketika kamu udah gak mau ngobrol, mungkin itu bisa jadi gejala, tanda-tanda yang bisa kamu lihat, kamu masih cinta gak sih sama Tuhan? Kamu masih sayang gak sih sama dia? Kamu masih care gak sih? Care enough to listen to what he wants, or telling him about what you feel, at least, gitu. Nah, aku suka banget sama kata-kata Karika bahwa doa itu nafasnya orang Kristen. Karena ya, doa itu adalah salah satu sarana kok kita tuh bisa berkomunikasi sama pencipta.
gitu. Nah kalau kamu udah nggak mau komunikasi lagi sama dia ya putus gitu loh. Jadi buat saya kalau ada orang ngerasa bosen, cek coba kamu cinta nggak sama dia. Karena kalau kamu cinta harusnya kamu mau berlama-lama ya sama dia. Kayak adekku yang teleponan 8 jam itu gue nggak tahu mau ngomongin apa. Nah makanya jadi karena sering kali gini sih orang, kamu juga pernah ngerasain ya bahwa kadang orang tuh denger doa tuh udah kayak momok yang aduh gila doa lagi gitu. Apalagi doa syafaat ya. Iya apalagi kayak doa semalam ceria. Kayak nggak boleh suntuk yang atas suntuk beneran. Tapi udah langsung bayangnya gitu padahal doa you can make it fun. Because actually it's your dating time sama Tuhan. Apalagi kalau kamu tahu dengan doa kamu bisa achieve many things. Buat saya sampai hari ini saya bisa pergi, tadi saya bilang jalan-jalan itu saya sedikit banget yang saya pakai uang sendiri. Sisanya Tuhan kok. Dengan apa? Doa. Tapi sekarang masalahnya kamu mau atau enggak? Tapi seringkali orang jadi nggak mau karena apa? Nggak ada triggernya yaitu love. Karena kalau kamu cinta, you would do anything. You would do anything. Again, you would do anything, including talk to him. Pernah nggak sih kamu tuh kasih yang semula-mula? Waktu kamu kasih mula-mula, pasti kamu gini, aduh pengennya doa lagi, aduh gak mau keluar dari hadirat Tuhan. Nah ketika kamu udah gak menyukai itu, coba cek lagi. Tapi tenang aja, kita punya Roh Kudus. Kita bisa minta sama dia, kita bisa jerit Tuhan. Buat saya jatuh cinta lagi sama Tuhan. Saya mau Engkau lagi. Gak pernah karena kekuatan saya, makanya saya butuh Engkau Tuhan. Thank you Kak Cinta, sumpah ya. Ini tuh dari tadi mungkin kayak memang pertanyaan tuh relate banget ya sama teman-teman yang masih bertanya-tanya tentang doa dalam hidup kalian dan semuanya menjawab banget Kak Cinta dan kita tadi udah banyak banget bahas mengenai doa secara pribadi ya. Dan sekarang nih aku pengen bahas nih mengenai doa bersama-sama atau secara berkelompok. Sebenarnya ya Kak, seberapa pentingnya sih untuk kita bisa membangun doa bersama dengan orang-orang lain atau mungkin contoh simpelnya deh mesbah keluarga. Seberapa pentingnya sih kita membangun mesbah dalam keluarga kita? Karena kan ya semua hal kan dimulai dari keluarga ya Kak ya. Menurut Kak Cinta dan menurut pemahaman firman Tuhan yang udah Kak Cinta pahami, seberapa penting sih buat kita teman-teman sekalian tuh membangun mesbah dalam keluarga? Gini sih, buat saya tuh penting banget. Jadi saya mau ngomongnya adalah pertama keluarga dulu kali ya, karena buat saya itu penting. Jadi gini, siapa sih yang gak mau satu keluarganya itu diselamatkan? Siapa sih yang gak mau kalau satu orang melayani, seluruh keluarganya melayani? Pasti. Kalau kamu melayani Tuhan, pasti kamu mau gak melayani bersama keluarga kamu? Pasti. Ya. Nah, saya tuh dapat berkat banget sama kata-katanya Yosua. Mungkin ini nggak pernah disebut di Alkitab ya, karena memang tidak disebut di Alkitab. Anaknya Musa. Kamu tahu anaknya Musa siapa? Pernah disebut nggak di Alkitab anaknya Musa ngapain? Nggak ada. Karena yang disebut di Alkitab itu cuma Yosua, Kaleb. Yosua itu yang asistennya Musa lah gitu. Nah, tapi anaknya Musa tuh nggak pernah kedengeran. Nah, ajaibnya tapi kalau Yosua ngomong, Aku baru nyadar. Coba, pernah gak sih terbayang di pikiran kamu? Pernah mikirin gak? Kenapa yang gantiin Musa gak anaknya aja? Di Alkitab bahkan gak ditulis anaknya Musa ini masuk ke tanah perjanjian atau enggak. Tapi intinya, kenapa yang gantiin Musa bukan anaknya? Padahal, kalau kamu orang tua, kamu mau dong pasti kalau kamu punya perusahaan yang gantiin pasti anaknya. Abraham aja ngomong gini, udahlah Tuhan kalau aku gak punya anak, biarinlah ini semua buat Eliezer. Tapi toh Tuhan tetap maunya enggak, itu buat anak kamu Abraham. Tapi kenapa anaknya Musa gak mau warisi? Padahal Musa itu seorang pahlawan yang hebat banget. Dia membawa bangsa Israel tuh keluar dari tanah Mesir, mengembara. Tiap hari lihat mujizat, tapi kenapa anaknya gak ganti Musa? Aku kepo sih. Nah yang menariknya, Yosua, yaitu pengganti Musa ngomongnya gini. Di Yosua 24 ayat 15b, dia bilang gini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi dia gak mau ada anaknya atau pokoknya semua isi keluarganya, dia bilang seisi rumahku, pokoknya semuanya harus ke Tuhan. In the same level. Kami harus beribadah kepada Tuhan, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan.
satu rumah, satu geng. Gitu. Karena buat saya gini, penting banget jangan sampai ada satu anggota keluarga kamu yang terhilang. Hanya karena kamu gak jagain. Hanya karena kamu gak punya waktu untuk sit together, untuk ngasih tahu, keluarga kita lu kedepannya mau jadi kayak gini loh. Kedepannya keluarga kita tuh mau kayak gini loh. Sampai sini nangkep gak? Nangkep. Nah buat saya penting banget mesbah keluarga. Karena apa? Saya tuh sama keluarga saya tuh dulu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, tiap hari tuh kami punya jam doa jam 7 malam. Di mesbah keluarga itu kami nyembah, kami sharing firman, dan kami cuma ngobrolin hari itu. Hari ini apa yang menarik gitu. Masakan mama tadi kasinan, kayak gitu aja kita bahas. Tadi mama ngomong ini tahu Mbak Cinta, lucu banget kayak gitu. Adikku ngomong waktu aku lagi nggak ada gitu. Jadi kenapa mesbah keluarga penting? Karena ingat ya, kita sebagai anak, kita harus bisa mengusahakan yang namanya apa? At least kamu sama adik kakak bisa komunikasi, bisa berdoa bersama. Yang penting kita semua tetap nggak ada yang terhilang, kamu bisa jagain keluarga kamu. Nah, bagaimana caranya? Kayak gini, kamu bisa yang ngajakin duluan. Misalnya, Pa, Ma, kita doa sebelum tidur bareng yuk. Bisa dimulai dari situ. Karena buat saya tuh ngalami banyak mujizat dari mesbah keluarga. Tiap hari kami tumpang tangan. Pertama kali ke Israel, itu karena kami tumpang tangan tiap hari peta Israel. Kami tumpang tangan as a family. Dan itu jadi, karena firmannya berkata begini. Di Mazmur 37, ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Gitu ya. Artinya di bahasa Inggrisnya ngomong gini, quiet your heart in presence and wait patiently for Yahweh, and don't think for a moment that the wicked in their prosperity are better off than you. Oke? Nah, terus Tuhan ngomongnya kayak gini, jangan marah gitu. Kalau doa kamu tuh belum dikabul-kabulin. Jangan pernah bandingkan diri kamu, keluarga kamu sama orang yang melakukan tipu muslihat. It's totally different. Oke? Tapi dia bilang apa? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, you wanna do it alone or as a family? Gitu. Kalau kamu selalu berkata begini, kamu jadi anak, kamu ngomong gini, enaknya keluarga itu hidupnya diberkati banget, enaknya jadi anak itu, enaknya, saya tuh sering banget dulu. Saya bilang gini, enaknya jadi Stormy, kayak Kylie Jenner. Tuh bocah, udah pakai Hermes. Tapi sekali lagi firman berkata begini, kamu jangan bandingin diri kamu sama orang itu. Karena bagaimanapun, keadaan kamu lebih baik kalau kamu dalam Tuhan. Nah sekarang dia bilang apa? Kamu kan bagian keluarga itu, kamu berharap keluarganya kayak gitu. Tapi actually, you can do it with your own family. Dengan apa? Ayo berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan waiting for Him patiently. Kamu bisa ajak ke papa mama kamu atau adik kamu dulu. Contoh, waktu itu Kak Ripka pernah kesaksian di The Power of Prayer. Supaya papa mamanya akur lagi, dia ajak tuh adiknya untuk doa bareng. Sebenarnya Tuhan bikin masalah itu cuma supaya apa sih? Supaya mereka doa biar apa sih? Biar komunikasi, biar apa? Biar tuh adik-adiknya dipaksa jadi punya komunikasi dan closer to God. Again, Tuhan maunya apa? Relationship. Gitu. Jadi sejak hari itu katanya Kak Ripka kan adik-adiknya berubah. Salah satu adiknya udah pelayanan kan, militan banget sekarang. Jadi the point is, ketika kamu nyatuin satu keluarga, percayalah api itu akan nyambar dan akan ketularan. Kamu mau nggak nularin itu buat keluarga kamu? Mau banget dong. Exactly. Kenapa mesbah keluarga itu penting? Supaya satu orang diselamatkan, seisi rumah juga diselamatkan. Amin. Woo. Beri kenan bagi Tuhan teman-teman. Haleluya. Ini harusnya ada back sound lucu gitu, drum di belakang. Kayak gitu. Intinya semoga kayak menjawab. Pasti menjawab. Dan wow, thank you banget Kak Cin. Wow, ini memberkati banget. Ini semua jawaban Kak Cin, apapun yang udah kita bahas hari ini, jadi berkat banget buat aku. Jadi sebuah jawaban yang yakinin aku banget dan lebih tahu lagi tentang doa. Dan semoga ini juga dapat jadi berkat buat teman-teman. Harus menjadi berkat buat teman-teman. Dan nah, jadi hari ini aku cuma mau highlight sih bahwa doa itu again about communication dan relationship. Kamu bisa doa di mana aja, dan buat aku doa itu akan mengubah banyak hal. Dengan doa kamu akan bisa receive many things and achieve many things. Saya tuh dari nggak ada apa-apa loh teman-teman. Tapi kalau bisa sampai saya hari ini, semua hanya karena doa. Semua hanya karena saya doa unity sama keluarga saya. Gitu.
Semoga dari hari ini teman-teman gak akan pernah menganggap doa itu momok yang membosankan ya. Karena buat saya aja kayak gini karena doa. Dan saya harap teman-teman jadi suka doa ya. Gak usah lama-lama gak apa-apa gitu, gak usah ngomong ngalur kayak muter-muter gitu, Tuhan juga mungkin bosen dengannya ya. Tapi yang penting kamu tuh udah mau doa semenit, nggak semenit, 15 detik, 30 detik nggak apa-apa, itu udah doa. Yang penting kamu mau kenal dia, kamu mau tahu isi hatinya. Ingat ya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang nggak penting akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Karena cuma dari komunikasi, dari doa, nggak cuma kita yang semakin mengenal Tuhan yang semakin mengenal. Sebenarnya Tuhan udah mengenal kita dari kita lahir sih, cuma doa tuh jadi suatu tempat untuk kita berkomunikasi, mensinkronkan kehendak dia jadi kehendak kita, sehingga kita doa juga apa yang di hatinya dia. Oke, hari ini kita bakal tutup sharing kita. Aku pengen undang Kak Cinta untuk tutup sharing kita dalam doa, dalam saat teduh sebentar mungkin ya juga. Amin. Silakan. Oke, yuk teman-teman, saya percaya dalam doa itu nggak ada batasan jarak dan waktu. Ya. Jadi mari kita fokuskan hati kita sama Tuhan. Buat saya, kalau kamu benar-benar rindu, ayo arahkan hati kamu ke Tuhan. Kita mau sama-sama mau bilang, Tuhan, ajari saya hatimu, ajari saya ngerti, supaya maumu jadi mauku, nggak pernah jadi mauku aja Tuhan. Ya, supaya Tuhan kalau tiap doa, aku tuh nggak nyebelin Engkau, aku nggak annoying buat Tuhan, minta mulu. Tapi saya juga mau doa, saya mau dengerin apa yang Tuhan mau. Saya mau tahu hati Tuhan. Ya teman-teman. Terima kasih. Saya mau ajak kita semua nyanyikan lagu ini dengan iman. I'm reaching for your heart. Hold my life in your hands. Drawing me closer to you. I feel your power. Nothing compares.
di kamar hanya berdua denganmu Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan besar kuasanya Tuhan di dalam doa. Mari Tuhan, firman sudah diberitakan Tuhan. Tuhan cinta berdoa Tuhan, setiap Tuhan Yesus yang menonton Tuhan bisa mendapatkan sesuatu dari obrolan cinta dan IGS hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada kuasa yang besar di balik doa Tuhan. Ketika kami continue datang ke Tuhan secara persistent Tuhan, kami percaya Tuhan, when we're knocking on your door, persistent Tuhan, maka one day that door will be open. Terima kasih Tuhan. Buat kami tekun Tuhan dalam berdoa. Buat kami mau Tuhan dengan sabar menunggu di kaki Tuhan. Supaya Tuhan pada akhirnya tidak selalu tentang kami. More of you and less of me Tuhan. Kami mau tahu hatimu Tuhan. Kami mau tahu kehendak-Mu Tuhan. Supaya kehendak-Mu jadi kehendak-Ku. Maumu jadi mauku Tuhan. Biar kami bukan jadi orang yang maksa Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau tahu yang terbaik buat hidup kami. Seringkali Tuhan kami memaksa sesuatu Tuhan tanpa kami tahu apa akibatnya. Tapi Tuhan, biar kami terus percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Cinta berdoa Tuhan buat setiap teman-teman Tuhan di rumah. Dalam nama Yesus, mari beri setiap kami cinta akan Tuhan. Sehingga kami akan terus dibuat rindu untuk berkomunikasi sama Tuhan. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari teman-teman semua, kita angkat kedua tangan kita. Kita percaya kalau kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari sama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, terima kasih buat berkat yang telah Kau berikan buat setiap kami. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa hari ini ketika kami sudah selesai mengikuti ibadah, menangkap pesan firman Tuhan untuk ditanam di hati kami, Tuhan yang beracara buat hidup kami. Tuhan, Allah Roh Kudus, biarlah Engkau selalu ingetin kami ketika kami lupa ataupun ketika kami sedang gagal. Karena yang kami tahu dan yang kami mau hanyalah Engkau terus menemani kami, Engkau terus berserta kami, dan janji-Mu dan kehendak-Mu, ya dan amin buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah selesai beribadah dan menerima berkat Tuhan hari ini. Katakan, God bless you everybody. Happy Sunday. Nonton part 2-nya ya, ditunggu. Terima kasih guys. God bless you everybody.